Kalau mandi junub di hari Jumat namanya mandi wajib ya. Nah, jadi dia tetap akan dapat sunnah mandinya. Kalau mandi karena ada keluar cairan dari kemaluan, cairan apa dulu? Kalau keputihan ya nggak wajib mandi. Oke ya, siap ya. Nah, aman ya teman-teman semuanya. Saya selalu di sana. Oke, kita mulai. Yang mau nanya boleh tanya setelah selesai bab mandi dan wudhu. Sambil teman-teman share-share tautan sambil tap-tap layarnya, kita ngobrol santai ya. Oke, dah aman ya guys. Nah, boleh tanya lagi. Tadi aku nggak sempat baca ya. Oke, aku scroll dulu ya teman-teman ya. Ya Allah, Ustazah makin cerah. Kan ketemu orang-orang baik, harus cerah dong. Ustazah setelah wudhu apa boleh cuci muka pakai sabun? Gak masalah. Yang penting siap Mbak Vina. Yang penting adalah kita itu udah wudhu pakai air biasa. Jadi wudhu nggak bisa pakai air yang udah tercampur sama sabun. Nanti dia suci tapi tidak mensucikan ya. Oke, Ustazah kalau sholat jamaah ukurannya sekitar 85, sebagian ulama mengatakan 89 km. Ustazah dulu habis lahiran belum mengerti mandi nifas, gimana? Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Apapun yang teman-teman rasakan setelah belajar, dulu abaikan ya. Dulu itu kan ya udah nggak masalah. Yang penting bagaimana kita ke depan dan lebih baik. Pelan-pelan aja belajarnya, nggak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Ustazah, apa faidah ayat 1000 dinar mendatangkan rezeki? Ustazah, apakah aku berdosa kalau aku takut kehilangan ustazah? Oh siap, karena aku tahu banyak ilmu dari ustazah. Enggak. Takut kehilangan kebaikan itu tidak tergolong dosa ya teman-teman ya. Insya Allah aku baik-baik aja, teman-teman baik-baik aja. Insya Allah selagi akun kita aman, insya Allah kita masih terus bertemu kok di akun ini ya. Jadi sedih aku bacanya. Ustazah, suami sering bilang pisah. Apa wajib memperbaiki nikah? Tapi kalau suami diingatkan nggak serius, dia wajib memperbaiki nikah kalau seandainya setelah habis masa iddahnya. Jadi masa iddahnya tuh harus habis dulu, harus 3 bulan dulu ya. Nah kalau masa iddahnya itu belum habis, dia tidak perlu tajdidun nikah. Dia cukup rujuk aja seperti biasa. Ya, jadi misalnya nih kita pisah nih dengan suami gitu ya. Kalau dalam masa 3 bulan atau 3 kali suci itu tidak usah memperbarui nikah, cukup rujuk aja. Tapi kalau seandainya setelah 3 bulan harus nikah ulang, oke? Ustazah di waktu tahiyat akhir dan lagi doa tiba-tiba ngantuk, apakah godaan khannas? Oke, bentar ya. Lagi tahiyat akhir, kalau ngantuk itu bukan sekedar godaan setan. Ngantuk itu kadang-kadang karena fisik ya, kadang-kadang karena kondisi kita lagi nggak stabil. Ngantuk itu tidak sampai membatalkan sholat ya guys. Hanya saja ngantuk itu hanya makruh saja ya, hanya makruh saja, oke ya. Jadi sholatnya sah, cuma Allah tidak suka saja. Ustazah sebentar ya. Oke, saya minta amalan cepat dapat jodoh. Amalannya adalah Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ngantuk bisa batal sampai ke tahap makruh menurut Said Sabiq dalam fikih sunnahnya. Tapi kalau ngantuk banget, daripada ngantuk di dalam sholat, maka alangkah baiknya untuk menundanya. Rasulullah SAW pernah menunda sholatnya saat itu dalam keadaan sangat ngantuk ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, sama-sama ya, sehat selalu semuanya ya. Ini dia doa dapat jodoh dan doa pengen keturunan juga sama ya. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ustazah, jamak qashar perlu niat lain enggak untuk rakaat selanjutnya? Bisa pakai bisa enggak karena niatnya udah jamak. Tapi kalau mau lebih baik dipakai. Ustazah, apa benar kalau lagi hamil enggak boleh bilang-bilang katanya nanti pamali? Enggak ada ya teman-teman
ya. Ustazah, saya ibu rumah tangga, oke, selalu bantu orang tua, tapi kadang saya kasihan sama suami. Saya harus gimana? Kasihannya kenapa, Mbak? Bantu orang tua nggak ada problem ya, Mbak? Ustazah, oke, bagaimana cara berwakafkan Quran? Ucapnya dari rumah atau gimana? Ya, ucapnya dari rumah untuk wakaf Quran. Ya Allah, aku wakafkan Quran ini, dengan wakaf ini, misalnya teman-teman mau doa apa? Dapatlah pahalanya orang tuaku, anakku, cucuku, dan seterusnya. Ya, Ustazah, doakan putra-putriku seperti Ustazah. Aku doakan Pak Sudirman, anak dan keturunan teman-teman semuanya lebih baik dibanding aku ya. Ustazah, sholat taubat wajib mandi taubat dulu? Tentu tidak ya. Mandi taubat itu tetap sunnah aja. Dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Oke, Ustazah, kalau nikah ulang, pas ulang tahun pernikahan boleh nggak? Ya nggak usah Pak. Ngapain nikah ulang kalau nggak cerai? Oke, jadi oke, pelan-pelan ya guys. Nikah ulang itu kalau dia itu cerai. Kalau dia anniversary nggak perlu nikah ulang ya guys. Repot juga nanti nikah terus nih ya. Marah pula Mbak Tini nanti ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak bercerai tidak perlu nikah ulang ya teman-teman ya. Kalau tidak bercerai tidak perlu nikah ulang. Oke. Ustazah, sebentar ya. Kalau sudah pisah ranjang 2 tahun, suami masih tanggung jawab, apakah itu cerai? Tidak. Aku ulang ya teman-teman. Cerai itu hanya terjadi, tunggu dulu guys. Ini kok kerudungku miring-miring ya guys. Aman guys. Ini kayak gini. Numpang ngaca dulu. Ini kamera belakang nih. Soalnya balik-balik. Ku pegang kanan, tu pegang kiri. Udahlah. Miring-miring jilbabku kayak anak pesantren ya. Kita ulang ya. Oke, kalau pisahnya 2 tahun, itu dia tidak sampai ke tahap cerai. Ingat ya teman-teman ya. Cerai itu hanya terjadi karena 4 hal. Yang pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Nah, hanya itu saja yang menyebabkan kita itu bisa cerai. Tapi kalau seandainya pisah 2 tahun, sekedar pisah ranjang atau LDRan, itu tidak jatuh talak. Kecuali dia ngomong talak atau mbak yang menggugat atau salah satunya meninggal. Oke. Ustazah, dia aku mudah bayar hutang. Alhamdulillah dimudahkan ya. Udah setelah baca doa dimudahkan ya. Ustazah, sholat sunat wudhu itu apa? Sholat sunat setelah ngambil wudhu guys. Ya teman-teman, ambil wudhu lalu lakukan sholat sunat wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Ustazah, sebentar ya. Oke. Bisakah kodo sholat buat almarhum suami dan ayah? Nggak bisa. Kodo untuk orang meninggal nggak bisa ya. Ulang doa bayar hutang boleh. Teman-teman, itu juga doa untuk pengen mapan. Bukan sekedar doa bayar hutang ya. Nah, coba aku tulis lagi ya. Aku tulis, teman-teman yang udah hafal coba ditulis untuk teman-teman yang lain. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan pertolongan Engkau agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Coba teman-teman hafal ini, dicatat di buku, lalu kemudian dibaca ya. Atau dibaca juga nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Oke. Nah, dibaca aja ya. Ustazah, oke, doa orang tua yang meninggal terbawa mimpi. Terbawa mimpi atau tidak, doakan aja dia. Ya, terbawa mimpi atau tidak, doakan aja orang tuanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal? 1, kita bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya, gitu kan. Kemudian yang kedua, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Setiap habis sholat kirimkan Al-Fatihah.
Yang ketiga, bisa kirimkan Yasin dan sholawat buat dia. Dan yang paling penting adalah kalau teman-teman sedekah, doakan pahalanya buat dia. Sekali-kali ziarah ke makomnya. Apakah inai membatalkan sholat? Inai itu nggak masalah, dia masuk ke dalam kuku. Jadi dia tidak menghalangi air yang masuk ke kuku. Kalau kutek sebenarnya boleh dipakai karena dia bisa dihapus. Tapi kalau pakai kutek harus dihapus sebelum mengambil wudhu ya. Ustazah, gimana kalau pisah 2 tahun tapi itu mah kerja jadi TKW di luar negeri? Nggak apa-apa, itu bukan cerai, itu bukan talak. Kecuali suaminya ngomong talak atau mbak yang menggugat. Jadi TKW tidak jatuh talak ya guys. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat wudhu termasuk sunnah muakkad? Tidak, dia termasuk sunnah ghairu muakkad saja ya. Ustazah, haid bolehkah baca Yasin? Kalau mau dilakukan baca dari handphone. Ustazah, oke, kalau suami tidak memberikan nafkah lebih dari 3 bulan, apakah jatuh talak? Tidak teman-teman. Tidak teman-teman ya. Oke, aku pelan-pelan. Talak itu tidak mudah terjadi. Talak itu terjadi karena beberapa hal saja. Yang pertama, suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Kalau suami tidak menafkahi sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun. Kalau teman-teman ridho, tentu tidak jatuh talak. Kalau teman-teman tak ridho, tidak jatuh talak juga. Tapi suaminya berdosa. Nah, dia bisa jatuh talak kalau teman-teman menggugat. Baru dia bisa jatuh talak kalau teman-teman menggugatnya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Istrinya yang minta cerai, tapi tidak perlu istrinya ngomong cerai seperti itu, harus ke pengadilan ya. Ustazah, jika keluarga suami memutus tali persaudaraan, apakah dia berdosa sedangkan dia non-muslim? Dia juga berdosa menurut agamanya. Yang kita juga berdosa ya. Oke, dulu kalau suami pernah ucap talak lalu berdamai, gimana hukumnya? Aman ya, dia udah damai. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita bisa bahas lebih banyak nanti di ceramah-ceramahnya aku juga tentang talak itu ya. Kemarin sore aku ceramah tentang talak. Kalau mau lebih jelas teman-teman bisa pergi ke channel YouTube aku. Di sana banyak banget ceramah-ceramahnya aku ya. Sehat selalu ya. Oke, gitu ya guys. Nah, Ustazah, mandi junub digabung sama mandi haid. Digabung ini maksudnya gimana? Dua-duanya mandi besar dan tetap menghilangkan hadas besar ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Kalau nggak haid baca Quran dari HP boleh. Tapi kalau teman-teman mau aman dan ada kewas-wasan, keraguan, ya teman-teman boleh pergi ke zikir doang, sholawat doang, itu bisa. Atau mengingat kekurangan diri, itu nggak jadi problem ya. Ustazah, aku orangnya bingungan. Biar nggak bingung doanya apa? Perbanyak membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan was-wasnya si khannas ya. Ustazah, sholat tahajud apakah harus taubat dulu? Tidak. Sholat tahajud tidak harus sholat taubat dulu, tidak. Ya bangun aja sholat tahajud. Jadi tahajud itu afdolnya sepertiga malam terakhir ya. Dari jam 2 malam sampai azan subuh ya. Nah, waktunya itu dibagi 3 ya teman-teman ya. Waktunya itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 12 malam. Sepertiga malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh ya. Oke, Ustazah sama-sama ya. Tapi usahakan tidur dulu ya. Karena tidur dulu baru tahajud sangat afdol ya. Ustazah, oke. Bagaimana cara menebus hutang orang tua yang tidak sholat? Nggak bisa. Ya teman-teman cukup doakan saja ya. Jadi tidak bisa teman-teman mengganti sholat orang tua yang sudah meninggal. Ustazah, kalau suami bilang kita pisah aja, itu adalah jatuh talak. Tapi dia kok banyak yang nanya talak? Aku jelasin secara detail biar nggak bingung lagi, boleh? Boleh, sebentar aja 2 menit aku jelasin ya tentang talak lagi. Biar nggak pada bingung nih, biar pertanyaannya nggak keputus-putus ya. Aku jelasin sebentar ya, boleh ya?
Oke, kalau putus-putus nanti kita ngulang lagi pula ya. Jadi gini Mbak, talak itu ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak itu ada 2. Pertama namanya talak sorih, talak yang cukup jelas. Contoh kalimatnya jelas. Ku talak kau, ku ceraikan kau. Itu talak jelas, itu jatuh talak. Yang kedua ada namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang tidak langsung tapi dia jatuh talak. Contoh, aku nggak mau lagi sama kamu, you, me, and. Udah kau pergi aja ke rumah orang tuamu. Udah kau urus aja surat cerai. Udah kau pergi sana. Udah, atau bisa pakai telepon, chat, atau dia telepon orang tua kita. Hei, bilang sama anakmu saya tidak mau lagi dengannya. Itu jatuh talak. Nah, talak itu terdiri dari 3. Talak 1 dan talak 2 dan talak 3. Nah, misalnya nih ada orang menikah lalu ditalaklah dia. Ku talak kau, terjadi talak 1. Talak 1 ini masa iddahnya 3 bulan. Sama, talak 2 juga masa iddah dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan, talak 1 dan talak 2, kalau udah terjadi 2 kali, itu bisa rujuk kapanpun. Ya, seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tetapi kalau seandainya setelah 3 bulan atau 3 kali haid baru rujuk, maka dia harus nikah ulang dengan suaminya tadi. Kalau dia mau balik lagi dengan suaminya yang tadi, ya. Nah, talak 1 dan talak 2 itu sama. Kalau mau baikan dalam 3 bulan, bisa rujuk seperti orang yang bertengkar dan baikan. Tapi kalau baikannya setelah 3 bulan, maka harus nikah ulang dengan suaminya tadi. Ya, ada saksi, ada wali, ada mas kawin, ada mahar maksudnya. Maka kalau udah talak, rujuknya sebelum bulan ketiga. Karena kalau udah di bulan keempat, itu harus nikah ulang dengan suaminya. Talak 1 dan 2 persis. Masa iddahnya sama, rujuknya sama. Tapi kalau udah talak 3 udah susah ya. Nah, si perempuan ini harus nikah dulu dengan orang lain, harus dukhul, tidur dulu dengan orang lain, cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu diceraikan, kalau diceraikan nggak bisa balik. Kalau istri minta cerai, selagi bapak nggak ngomong iya, tidak akan jatuh talak. Kalau istri yang minta cerai, dia harus ke pengadilan. Tidak semudah suami yang menjatuhkan talak. Oke, itu namanya gugat cerai. Paham ya? Sudah paham ya? Sehat ya teman-teman ya? Ustazah, oke. Bapak saya meninggal dan kami beda agama. Saya Muslim, dia Kristen. Doanya gimana? Dalam surat At-Taubah ayat 113 dijelaskan bahwa tidak dibolehkan kita mendoakan orang yang meninggal dunia kalau mereka adalah non-muslim. Jadi hanya boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Cukup sampai di situ. Tidak boleh kita lakukan mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya. Itu ndak bisa Mbak ya, ndak bisa. Ustazah, apa kita ikut dosa sedangkan yang memutuskan silaturahmi keluarga suami? Yang penting kita tetap senyum, sapa, salam, ucapkan sapa-sapa, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita ikut memusuhi juga berarti kita pelaku juga. Yang penting kita tidak melakukan hal yang sama ya. Ustazah, oke. Jam 2 tahajud tidur lagi, lalu bangun jam 4 tahajud lagi, boleh. Tahajud itu terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Tahajud boleh berkali-kali. Demikian juga dengan duha. Duha itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Duha itu kan dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur, ya kan? Ya kan, 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Nah, duha itu juga boleh berkali-kali ya. Misalnya nih, teman-teman sholat duha jam 8, lalu teman-teman santai, bingung duha lagi. Lalu teman-teman nanti anaknya nangis, didiemin, bingung mau ngapain, boleh duha lagi sepanjang waktu duha. Hal itu senada dengan tahajud, boleh kok sepanjang waktu tahajud ya. Ustazah, apakah tahajud harus tidur dulu? Afdolnya tidur dulu. Duha jam 7 boleh enggak? Nah, di tempatku belum boleh. Ada baiknya teman-teman lihat jadwal sholat di daerah masing-masing karena beda daerah, beda jadwal ya. Oke, Ustazah, kalau istri bilang ceraikan aku, suaminya bilang oke, jatuh talak.
segeralah rujuk sebelum 3 bulan. Kalau kalau ada non muslim di grup mengucapkan assalamualaikum, apa jawaban kita? Kalau ada non muslim baik itu di grup atau secara nyata, sekarang non muslim itu guys berzikir pula dia guys. Kalau kita ngobrol sama dia apa katanya? Masya Allah, gitu pula dia gayanya kan guys. Nah mungkinlah kita larang kan. Nah cuma kalau dia mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum gitu kan, maka kita menjawabnya waalaikum saja ya, waalaikum saja. Mereka tuh pakai masya Allah loh guys, lebih ngeri loh dibanding kita. Orang kita dibilang masya Allah terbakar aku kata mereka kan. Nah, orang-orang yang belum hijrah coba bilang masya Allah ke mereka, dikit-dikit masya Allah katanya. Sementara non muslim bilang masya Allah kan. Nah, kalau dia mengucapkan salam juga ucapkan hanya macam waalaikum saja, waalaikum saja ya, waalaikum saja. Saya punya banyak sekali rekan kerja yang Buddha atau yang non muslim gitu ya. Kadang-kadang akunya malah yang salah guys. Assalamualaikum kak, ya aduh rupanya dia Buddha gitu, palingan dia ketawa aja, udah kayak gitu kan. Nah jadi hati-hati ya, oke hati-hati. Nah, kalau dia bilang assalamualaikum gitu, ada juga temanku suka sekali bilang assalamualaikum gitu ya. Nah sementara kita kan lagi pikirannya itu lagi ini ya guys, lagi mikirin apa yang mau kita bicarain. Misalnya kita lagi kerja gitu, nelfon gitu. Nah aku cuma bilang waalaikum gitu aja. Tapi memang agak sulit. Kadang-kadang terucap juga salah, ya nggak apa-apa kan, nggak sengaja. Tapi ucapkan waalaikum saja ya, waalaikum saja. Nggak usah ada was sajanya. Assalamualaikum, waalaikum saja. Jangan kayak gitu, nggak ada sajanya geng. Ya kok pakai saja? Ustazah Nela bilang waalaikum saja. Nah lurus sekali pula nanti. Waalaikum, gitu aja. Oke, itu gitu aja sama aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah sholat duha nggak hafal baca ad-duha, boleh nggak baca surat lain? Pelawak Ustadz komah, manapun aku pelawak, aku tuh pendiam mah. Kalau lagi tidur aku diam, cuek aku, cool banget. Aku kalau lagi tidur tuh aku nggak gosip, lagi tidur aku nggak peduliin orang-orang yang tidak suka. Lagi tidur aku nggak peduli dunia. Aku nih pendiam dan cuek banget mah kalau lagi tidur. Oke, Ustazah sholat duha itu apakah harus baca ad-duha? Tidak. Ya rakaat pertama memang dianjurkan baca al-asyams. Rakaat kedua dibaca ad-duha. Dianjurkan bukan diwajibkan. Tapi kalau kul aja nggak masalah ya teman-teman ya. Emas yang kita pakai tetap wajib zakat selagi dia tidak terjual ya. Oke ya, Ustazah sebentar ya. Oke, wakaf Quran kalau tidak kita doakan, apakah sampai pahalanya ke almarhum? Tidak ya, karena la yazirotun wizra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosa dan pahala orang kecuali didoakan ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Kalau kita membatasi kehubungan dengan keluarga karena ada banyak masalah, gimana? Bisa, tapi sekedar mengurangi intensitas, bukan memutus silaturahmi. Tentu itu berbeda ya. Ustazah udah ucap cerai jatuh talak sebentar. Caranya mana nih? Kelewatan pertanyaannya, udah sampai pertanyaannya ke langit ketujuh. Ustazah subuh 4.50, duha 30 belum bisa. 4.50 duha 6.30 belum bisa. Itu syuruk masih itu. Ya syuruk ya, bukan duha ya kalau 6.30-nya. Ya jam 7.30 lah teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau ada non muslim boleh menjawabnya alaikum syam, jangan. Itu kita mendoakan kecelakaan untuknya. Ya waalaikum saja ya. Ustazah, oke. Apa mandi haid boleh diganti tayamum karena sakit? Dalam beberapa riwayat sangat dibolehkan kalau sakitnya sakit parah, iya kan? Nah, Ustazah bersedekah semampunya, tapi bagi masih banyak hutang, nggak apa-apa. Tidak ada larangan sedekah kalau masih punya hutang kok, nggak ada larangannya. Ya misalnya hutangnya itu masih jauh jatuh temponya, masa kita nggak boleh sedekah 2.000 hari ini? Tentu boleh dong. Justru sedekah itu yang membuat kita semakin berlimpah dan berkelimpahan ya. Masa teman-teman punya hutang
terus nggak pernah sedekah seumur hidup selagi hutangnya belum dibayar, kan nggak seperti itu ya guys. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, kalau aku sholat mesti ngantuk itu kenapa ya? Kalau sholat mesti ngantuk itu kenapa ya? Coba wudhunya disempurnakan lagi, ayatnya diganti. Jangan kul-kul terus. Coba diganti ayat kursi, kemudian Rabbana zolamna amfusana, ya, dan seterusnya ya. Teman-teman, aku tahu teman-teman itu kalau sholat banyaknya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terutama yang sedang ngetik hari ini. Kadang-kadang ganti-ganti lah guys, pakai ayat kursi, kayak ayat kursi kan bisa guys, atau ad-duha 2 ayat pertama, atau yasin 5 ayat pertama, supaya nggak terlalu ngantuk lah ya kan. Nah ya kan, Al-Baqarah 2 ayat pertama, jadilah ya kan boleh cuma 2 ayat, Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar, bisa kan. Nah kayak gitu kan, ini balik lagi ke kul-kul, tapi nggak apa-apa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ayat bagus kok. Ustazah, kalau ambil uang orang dulu tapi lupa berapa jumlahnya, taubatnya dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 100.000 untuk membayar hutangku atau hasil barang curianku kepada si fulan. Oke, ya kan. Nah Ustazah, baca Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 mantap ya. Ustazah, sedekah subuh apakah harus setelah sholat subuh? Enggak. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Pokoknya dimasukkan aja ke kotak amalnya 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 gitu. Ya, lalu kemudian sedekahkan nanti sekali-sekali ya. Oke, hutang dan biaya umroh mana yang didulukan? Kalau hutangnya hutang riba, maka dulukan bayar hutang ribanya. Karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala ya. Ustazah, kucing itu tidak najis guys ya. Dari Abu Qatadah dijelaskan dalam riwayat Tirmizi bahwa istri beliau ya itu pernah ingin mengambil bejana untuk berwudu dan dibenarkan oleh baginda Nabi. Lalu kemudian dia naikkan ke bejana itu agar kucing itu bisa meminum airnya, dan kemudian halal syarabuhu untuk meminum air bekasan kucing dan kemudian berwudu airnya masih suci. Adapun bulunya itu sebenarnya orang-orang yang mengatakan bulu kucing itu najis karena mengacu pada hadis yang mana sesuatu yang tanggal dari tubuh hewan itu adalah bangkai. Tetapi tidak untuk bulu kucing. Kalaupun separah-parahnya dia tetap najis ma'fu, yang dimaafkan saja. Walaupun jumlahnya banyak itu tetap ma'fu, itu dimaafkan. Tapi kalau pupnya itu tetap najis ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Kalau ketemu uang suami di kantong, celananya mau dicuci, baiknya gimana? Ini jawabannya mau yang teman-teman harapkan atau yang benar ini? Ketemu uang suami di kantong, terus baiknya gimana? Ini mau aku jawab yang teman-teman sukai atau yang benar ini? Kalau sukanya aku bilang ambil gitu ya. Jawabannya adalah tidak boleh diambil karena itu bukan itu bukan punya kita, itu bukan hak kita ya teman-teman ya. Yang bikin kita happy siap Mbak Pia ya. Jangankan ketemu uang di kantong suami, ketemu uang di jalan aja bukan hak kita. Ya, kalau teman-teman punya ketemu uang di jalan itu disedekahkan. Jangan teman-teman ambil ya. Oke ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau lagi sholat tapi hati dan pikiran gak tenang gimana? Gak apa-apa. Ya, manusia itu kan moodnya swing, gak apa-apa. Yang penting teman-teman baca rukun-rukunnya. Jika rukunnya dibaca maka sholatnya akan sah. Ya, cuma nanti pelan-pelan lagi keep moving untuk sholat lebih baik ya. Ustazah, sebentar ya. Jika ada orang yang menikah dengan non-muslim, dosa besar dan itu zina seumur hidupnya ya. Ustazah, kalau guru ngaji kita sendiri yang sumber gibah itu kita gimana?
guru ngaji yang bergibah dengan kita gimana? Tetap tidak boleh mengikuti gibah itu. Kalau mau belajar, belajar aja sama dia. Kalau dia ngajak gibah, teman-teman pergi atau alihkan pembicaraan atau bantah dengan menyebutkan kebaikan orang yang sedang dia gibahi, ya. Oke, gibah itu dosa besar ya, teman-teman ya. Pokoknya kalau tapi tetap belajar ngaji nggak masalah. Ambil baiknya aja ya. Ustazah, oke. Sebentar. Oke, bolehkah fidyah disalurkan ke Palestina? Fidyah itu lebih baik disalurkan ke duafa, termasuk ke Palestina bisa. Cuman di tempat kita kan banyak orang susah, guys. Ya, tetangga teman-teman yang butuh beras, orang-orang di sekitar teman-teman yang butuh beras, kasih mereka itu jauh lebih bagus ya. Tapi kalau zakat itu aman ke Palestina. Ustazah, oke. Kalau pernah menzolimi orang, tapi nggak mau minta maaf, tapi kita nggak tahu lagi keberadaannya, banyak berdoa, Allahumma firli walahum. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya ya. Makanya lain kali jangan bergibah, karena kita gibahkan sekarang tahu-tahu besok dia meninggal, kan repot guys, iya kan gitu. Ustazah kok nggak pernah gibah, nggak sempet. Gak sempet ya, di kepalaku ini nggak ada isinya orang ya guys, yang ada tugasku semua kayaknya. Canda ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Berarti uang suami bukan sepenuhnya milik istri ya Zah? Tidak. Ya, uang suami bukan uang istri, tapi di dalam uang suami ada haknya istri ya. Jadi tidak semua uang suami uang istri ya. Ada di dalam uang suami itu haknya istri. Yang penting udah terpenuhi sandang pangan papan sudah aman ya. Ustazah, oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Tip agar kayak Ustazah selalu positive thinking, melihat dari kacamata orang lain, melihat dari kacamata orang lain, sehingga kita bisa lebih baik. Kalau ada orang yang berbuat salah, kita berbaik sangka, mungkin karena dia nggak ngerti. Biasalah, walaupun dia ngerti, dia juga manusia yang mungkin pernah salah. Dan aku selalu berpikir bahwa manusia itu berhak untuk memperbaiki kesalahannya. Kalaupun teman-temanku di luar ya, ada yang dia gibah, ada yang dia fitnah, seperti itu, ada yang kerjanya suka ngadu domba. Itu biasanya aku selalu menyampaikan sih dalam hatiku, at the end of the day dia akan lebih baik. Dia cuman belum merasakan aja efek samping dari perbuatan dia. Oke ya, Ustazah, sedekah subuh boleh diberikan kepada adik? Boleh. Sedekah subuh itu boleh diberikan kepada siapapun, ke kakak, ke adik, ke menantu, semuanya boleh. Ke orang non muslim pun boleh sedekah. Kalau sedekah mah bebas aja guys. Oke. Ustazah, oke, gimana hukumnya nikah hamil duluan? Apakah setelah lahiran nikah lagi? Ya, nikah lagi aja di rumah, nggak usah ngundang aku, nggak usah ngundang teman-teman yang lain, nggak usah. Nikah lagi aja, ada laki-laki perempuan, mahar, saksi, wali, ijab kabul. Udah 5 menit aja, iya kan? Anggap aja rasa-rasa nikah ulang, ya kan? Nah, oke ya, oke. Aman ya guys, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Nikah lagi aja udah, dia hamil, lahir anak, nikah lagi aja. Udah yang lalu biar berlalu, ke depan jaga keturunan kita biar tidak seperti kita, jaga diri kita biar tidak zina lagi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Gimana cara menghadapi tetangga yang egois, seenaknya sendiri, udah capek makan hati, kurangi urusan dengan dia. Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti engkau, karena itu akan membuat engkau suka terluka dan dia selalu akan berdosa. Jadi kurangi intensitas berurusan, tetapi tetap menjalin silaturahmi, tetap senyum, sapa, kasalam ya. Apakah Allah mengampuni dosa masa lalu yang berbuat dosa besar? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tenang aja Mbak, Allah itu Maha Pengampun dosa. Yang penting kita serius untuk bertaubat kepadanya.
Allah itu tidak sekedar mengampunkan dosanya mbak, enggak, tapi Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Kalau teman-teman putus asa, itu hanya orang kafir yang boleh putus asa. Kalau dia kafir nggak ada kesempatan buat dia. Selagi kita Islam ada kesempatan buat kita. Kata dalil, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Oke, yang putus asa itu hanya orang-orang non muslim ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nggak boleh, dosaku diampunkan gak ya? Kayaknya nggak diampunkan. Masa buruk sangka sama Allah? Oke, nggak boleh buruk sangka sama Allah. Allah Maha Pemaaf. Harus yakin Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan ucapkan terima kasih untuk tetap berbuat baik ke depannya ya. Oke, gitu ya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, dulu sekolahnya di mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Ustazah, apakah sebelum nikah? Udah aku jawab Mbak Chelsea, kalau sebelum nikah, hamil, setelah nikah, lahiran, Mbak nikah lagi aja ya. Oke, gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Kalau hamil duluan bukan suaminya, tetap nikah, tetap karena gitu, karena itu bukan karena siapa kita berbuat, tapi karena lagi hamil tuh sebenarnya nggak boleh nikah. Oke, hobinya nyanyi jangan ya, jangan hal-hal mubah dijadiin hobi. Nonton drakor boleh, tapi nggak boleh dijadiin hobi. Paham nggak teman-teman? Ya, misalnya nih teman-teman nonton film, boleh nonton, tapi jangan dijadikan hobi. Ya, teman-teman ke mall boleh, tapi jangan dijadikan hobi. Ya, teman-teman belanja silahkan, tapi jangan dijadikan hobi. Hobi belanja, ya, hobi nonton, hobi drakor, ya, hanya selingan kayak gitu aja guys. Karena kalau kita menjadikan sesuatu yang mubah sebagai hobi, kita akan menghilangkan yang sunnah. Karena waktu kita 24 jam nih, lebih banyak kita yang sunnah atau yang mubah? Lebih banyak baca Quran sunnah atau nonton? Lebih banyak zikir atau baring-baring santai? Boleh guys, jangan jadikan hobi. Hobinya apa? Mager. Mana ada kayak gitu? Nggak boleh, ya kan? Nah, hobinya apa? Mager. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Jauhkan kasur ya. Makanya di rumah aku kamarku di atas. Nah, aku naiknya kalau malam aja. Di bawah ruangan kerja dan ruangan tamu. Kalau di sini kamar, hobinya apa Ustazah? Tuh di kasur, repot. Ya, bahkan ada temanku waktu kuliah dulu dia nggak punya kasur guys. Nah, karena dia takut nggak kebangun malam. Itu luar biasa iman orang itu, luar biasa. Tapi sekarang sudah almarhum. Semoga Allah selamatkan, Allah mudahkan, gitu ya. Oke ya, gitu ya. Nah, gitu ya, Ustazah. Bolehkah Ustazah sebentar ya? Minta uang ke mama untuk sedekah subuh ya, nggak apa-apa ya. Oke, minta uang ke mama untuk sedekah subuh, nggak apa-apa. Mamanya sedekah, kita juga sedekah. Ya, madu nanti ya teman-teman ya. Oke, madunya nanti jam 7 aku spill ya. Bagi teman-teman yang kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, ya kita ke madu ya. Teman-teman diminum madunya, aku udah spill madu itu 2 tahun ya. Oke, tuh sejak minum madu akasia tuh ya kan. Nah, Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan ya. Vertigoku nggak kambuh. Vertigo dengan akasia mas sebentar aja sih. Sebentar itu vertigo dengan akasia itu sebentar. Haid, keputihan itu sebentar lah dengan akasia ya. Oke, gitu ya. Oke, siap. Hobi lihat live, mantap ya. Aku udah pesan 4 hari, ditunggu ya. Madu kita itu asli ya guys. Jadi dia langsung dari petaninya. Ya, dia diambil, panen, saring, packing, kirim. 1 kilonya cuma 89.000, tapi kalau beli 2 kilo nanti kita ambiarin di bawah 80.000. Madunya asli, nggak usah khawatir ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya teman-teman ya. Diabetes akasia mbak, jamaah aku dari 200 ke 85 diabetesnya. Bahkan dokter nganjurin. Dan ada yang jantung nggak jadi pakai ring jantung. Ya, itu luar biasa. Ada yang udah pesan madunya kan, nah itu diminum madunya ya. Nah, coba baca bismillah dulu. Aku spill tapi harus denger dulu fungsi madunya. Baru teman-teman CO ya. Harganya mantep, digercepin aja. Kalau beli 2 lebih
lebih bagus ya. Oke, madunya nggak ada expired ya. Oke, tuh saya udah minum madunya kejang-kejang sembuh. Wah, madu itu bagus guys. Madu ini bagus ya. Nah ini dia. Tuh dia ada warna hitam ya, kayak masa lalu teman-teman. Nanti pesannya di sini, aku jelasin dulu ya. 1 kilonya 89.000. Nanti kalau mau beli 2 kilo, kita ambiarin di bawah 80.000. Oke, fokus dulu baru beli. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, akasia ini guys, fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, atau stamina doang, akasia. Ini madunya enak guys, asli. Sehari rata-rata terCO 1 ton lebih. Dan kemudian udah terCO ratusan ton. Mahkronis akasia, oke? Yang mau beli 1, aku jelasin nanti. Aku jelasin cara minumnya. Yang mau beli 2, jangan beli dulu ya. Yang mau beli 2, jangan beli dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Udah muncul di bawah ya teman-teman. Berapa harganya? Berapa harganya? 89.000 1 kg madu. Promil akasia ya. Oke, promil akasia. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. 82.000. Oh, berarti lagi turun, guys. Berarti lagi turun nih. Harusnya 89.000. Beli ya. Yang mau beli 2 tahan dulu sebentar. Oke, yang mau beli 2 tahan dulu sebentar ya. Nah, cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Madunya enak, asli, langsung dari petaninya. Oke ya. Nah, coba teman-teman COD aja. Pokoknya di bawah 6 tahun, 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam. Di atas 6 tahun, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Tuh, yang udah merasakan madunya enak ya, sembuh ya, bismillah ya. Keputihanku udah sembuh. Tuh, terima kasih ya. Oke, gagal ginjal akasia. Coba ya, pelan-pelan ya. Yuk, yang mau 2 siap-siap. Yang mau 2 siap-siap. Aku ke akasia. Fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, atau sekedar meningkatkan stamina, akasia. Saran aku kalau beli 2 lebih murah, beli 2 deh. Madu gak ada expirednya, toh bakal kita minum juga, iya dong. Sekarang aku tanya dulu, ada yang mau beli 2 nggak? Asam uratku selesai sama minum akasia, mantap banget tuh, Masya Allah. Ada yang mau beli 2 nggak? Kalau ada bilang ada, kalau ada tulis ada. Kalau nggak ada kita skip. Ada yang mau beli 2 ambiarin harga nggak? Ada ya, beli 2 ambiarin harga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, beli 2 harusnya 178.000. Tapi hari ini harga kita ambiarin ya. Coba aku pengen tahu dulu berapa harga di tempat teman-teman. Jangan beli dulu ya. Oke, jangan beli dulu. Yang beli 2 udah muncul, berapa harganya? Berapa harganya beli 2? Oke, haidku lancar, Masya Allah banget, mantap ya. Oke, 161 boleh. Kita turunkan lagi ya harganya ya. Kita turunkan lagi ya. Harusnya 176. Ini 166. Kita turunin lagi 1 menit dari sekarang. Saranku kalau mau beli 2, beli sekarang. Karena kadang-kadang harganya suka. Jangan beli dulu ya. Masih bisa kita turunin. 1 menit lagi kasih waktu. Nah, jadi kalau mau beli 2, beli sekarang. Nanti diminumnya pokoknya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Kanker serviks akasia, darah tinggiku udah stabil. Tuh, Masya Allah ya. Oke, tunggu sebentar, kita turunkan harganya. Baca sholawat gak bakal rugi. Madunya asli. Udah aku spill 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan ya, teman-teman ya. Bukan sebulan 2 bulan ya, guys. Oke, sebentar ya. Oke, belum turun ya, teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku turunkan sekarang. Bantu, berapa harganya? Beli 2 kilo ya guys, 2 kilogram madu.
Hanya 155.000 aja. Langsung COD. Berarti 1 kilonya cuma 77.000 aja. Kalau 155.000 ke bawah udah pasti itu murah. 155.000 beli. Apalagi di bawah itu. Ambil kesempatan, jangan sia-siakan. Oke? Aku ulang pelan-pelan. Nanti dikirim 2 kilo. Pecah, kita ganti baru. Benjolanku kempes. Tuh, terima kasih yang udah testimoni. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman semua untuk inspirasi bagi teman-teman yang lain. Oke? Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke ya? Fokus ya, akasia. Akasia ini 150 berarti cuma 75.000 langsung COD. Walaupun ada ongkir nggak ada masalah, itu udah disubsidi oleh tokonya. Ya, udah disubsidi oleh tokonya. Daripada besok harga 176 kena ongkir, lebih bagus 150 kena ongkir. Iya dong? Oke, fokus ya akasia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Atau teman-teman gak ada problem apa-apa, hanya sekedar ingin meningkatkan saja stamina, maka teman-teman ke akasia. Dicampur apapun boleh, karena dia madu asli. Siang ini kita kirim ya teman-teman ya, siang ini kita kirim. Harga oke banget, 12 menit lagi ya. Beli 2 etalase 1. Udah jauh saja, semoga kolesterol saya sembuh. Sebentar kok insya Allah. Asal rutin aja diminumnya ya. Asal rutin aja diminumnya, oke? Nah silahkan ya teman-teman berproses. 12 menit lagi. Myom akasia. Myom akasia. Gatel nanti ya. Oke, asam urat akasia. Asam urat akasia. Oke, nah coba deh teman-teman bakal suka dengan madunya. Coba aja, coba aja. Enak guys. Maksud aku daripada beli 1 lebih bagus beli 2. Toh dia mau dipakai gak ada expired kan. Nah 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Fokus ya, pelan-pelan, bismillah ya. Aku ulang ya, beli 2 etalase 1, beli 1 etalase 2. Fokus ya, bismillah. Ada yang udah pesan 2 nggak? Ada yang udah pesan 2 nggak? Ada nggak? Ada ya. Oke, aku ulang pelan-pelan, bismillah ya. Yang mau beli 1 etalase 2 ya. Yang mau beli 2 etalase 1. Oke, nah itu ada ongkir Mbak Nura. Bismillah ya, berarti nggak sampai 100.000 kok 1 kilo. Aku ulang pelan-pelan ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom. Tuh, alhamdulillah kolesterolku udah sembuh. Tuh, Masya Allah ya. GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Ya, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam guys. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh ya. Darah tinggi akasia. Iya, darah tinggi ibuku sudah turun tuh, Masya Allah ya. Bumil akasia, anak-anak bisa ya. Diabetes dan diabetes darah tinggi akasia. Langsung beli 2. Beli 2 cuma 10 menit lagi aja ya guys. Beli 2 cuma 10 menit lagi aja ya. Oke, dah fokus ya. Terakhir ya teman-teman ya. Oke ya, bentar ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Oke, dah. Minumnya sesudah makan, setelah makan boleh ya. Oke, aku ulang pelan-pelan ya. Akasia ya. Aku ulang pelan-pelan akasia, oke. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom,
haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Oke, cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh. Ya, batuk kerandu ya. Oke, 9 menit lagi ya guys. 9 menit lagi ya teman-teman ya. 9 menit lagi ya. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Anak-anak bisa. Di bawah 6 tahun 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam. Di atas 6 tahun 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Coba usaha dulu Mbak Irna. Udah banyak orang yang miomnya sembuh. 9 menit lagi ya. Yang beli 2 lebih murah ya. 9 menit lagi beli 2 lebih murah ya. Oke, ya. 9 menit lagi beli 2 lebih murah. Oke. Oke, batuk randu ya. Batuk randu ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Kebas-kebas rambutan, oke? Terakhir aku ke akasia. Setelah ini aku ke akasia dan rambutan. Lambungku sembuh minum akasia. Masya Allah ya. Oke, aku ulang pelan-pelan ya. Akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Oke, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke, ada yang mau akasia rambutan? Rambutan itu kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran. Ada? Ada yang mau rambutan? Kalau nggak ada kita skip. Ada, datah bulan sudah lancar, haid nggak mules lagi. Tuh, Masya Allah ya. Oke, Masya Allah ya. Mantap ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Udah CO2 siap ya. Ada ya. Udah pesan 1 akasia. Mantap ya. Oke, rambutan boleh ya. Akasia pelan-pelan ya. Akasia ini beli 2 udah 7 menit lagi ya guys. 7 menit lagi beli 2 lebih murah. 7 menit lagi beli 2 lebih murah ya. Fokus ya. Akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia ya. Oke, nah yuk kita ke rambutan ya. Nah aku mau sematkan akasia dan rambutan ya teman-teman ya. Nah ini kan akasia tadi kan ceritanya kan. Yuk kita ke rambutan kalau beli 1. Akasia beli 2 langsung Mbak. Akasia beli 2 etalase 1. Buruan 6 menit lagi. Akasia beli 2 etalase 1. Buruan 6 menit lagi ya. 6 menit lagi ya guys. Langsung ya. Lututku sembuh padahal konsumsi madu rambutan dan akasia. Tuh Masya Allah. Yuk kita ke akasia dan rambutan ya guys. Kita ke akasia dan rambutan. Nah aku munculkan rambutan ya. Darah manis rambutan boleh ya. Darah manis rambutan boleh ya. Oke, bismillah ya. Ini rambutan aku sematkan di bawah ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Saya udah lupa banyak ngitung, keluarga saya ikut minum madu. Pagi ini saya pesan 2. Tuh, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ini rambutan ya guys. Thank you ya Mbak. Nah, akasia nggak ada expired. Mana madu kita nggak ada expired ya. Nah, ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia adalah rambutan ya. Nah maksud aku gini, daripada teman-teman beli 1, selamanya nggak apa-apa ya.
Lebih bagus beli dua nih. Misalnya diabetes juga, tulang tumit lutut juga ya, hipertensi juga, kemudian kebas-kebas juga ya. Maka beli dua lebih murah nih. Akasia dan rambutan ya. Ustazah, parfum Dubai merah harum banget. Itu wanginya minta ampun. Parfum Dubai ada tapi stoknya nanggung. Parfum Dubai itu yang merah udah nggak perlu aku jelasin, beli aja udah. Beli aja udah, itu udah teman-teman gak bakal nyesel. Ibaratnya itu aku nggak perlu ngomong panjang-panjang, beli kayak gitu ya. Oke, nah ya, nah parfum Dubai itu wangi guys, yang merah mantep ya. Tuh berapa akasnya, akasia rambutannya berapa? Berapa akasia rambutannya teman-teman? Itu udah ada di bawah ya. Langsung klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat ya. Oke, itu dia ya. Berapa harganya? Mau parfum Dubai? Parfum Dubai wangi banget guys. Yang merah itu wangi banget ya. Yang hitam itu yang aku pakai ya. Campur jahe nggak apa-apa, campur jahe nggak apa-apa. Oke, mau parfum merahnya? Siap ya. Oke, berapa? 166.000 aja. Oke, langsung COD ya. Oke, parfum merah itu wangi banget. 100 mili dari luar negeri dan ada hologram anti pemalsuan. Udah diimpor di 7 negara di dunia. Parfum merah tuh udah oke banget ya. Oke gitu ya. Mbak, coba Mbak Ginuk DM aja. Ada yang mau parfum? Kalau ada bilang ada dulu. Karena ini oke, silahkan ya. Aku ulang dari akasia ya. Akasia ini adalah diabetes. Ada yang belum beli parfum? Parfum tuh wangi guys. Orang udah pada beli. Tapi stoknya nanggung. Ada. Oke, ada ya. Oke, ini akasia ya, teman-teman ya. Oke, akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Hakuza belum beli. Oke. Sekarang kah? Nah, ini akasia ya. Diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Sekarang ya, nah parfum itu nggak usah ragu guys. Parfum merah ada yang udah beli nggak? Gimana wanginya? Mantep kan? Ada yang udah beli kan? Nah itu tapi sayangnya stoknya nanggung guys. Teman-teman yang mau parfum, perhatikan nanti tinggal CO ya. Parfumnya ini wangi guys, yang merah ya. Kalau yang hitam yang aku gunakan. Nah ini ya, ini stoknya terbatas, bagus ya. Nah coba teman-teman perhatikan. Ini dia hard cover. Ini harganya nggak ada yang bakal nyangka nih. Dia hard seperti ini ya guys. Parfumnya recommended banget ya. Nah ini cewek ya guys. Dan ini 100 mili. Namanya adalah aroma violet ya. Aromanya bagus banget ya. Dan kemudian ini ada hologram anti pemalsuannya. Ya, jadi dia nggak akan mungkin bisa dipalsukan guys. Ini parfum Dubai asli yang udah ada sertifikat Intertek-nya. Jadi dia udah diimpor di 7 negara di dunia. Oke. Dan ini wangi banget guys ya. Kalau kita buka nih. Nah kalau kita buka nih. Ini 100 mili guys. Banyak isinya nih guys. Ini 100 mili. Aromanya itu adalah mawar. Kemudian ada ton melati dan vanila serta jeruk. Ini mewah banget sih. Dan ini 100 mili. Kalau teman-teman beli di Dubai, di luar negeri, dimanapun. Ini harganya bisa 900 ribuan guys. Ini wangi banget nih guys. Nah teman-teman gak bakal nyangka nih harganya berapa. Nah ini ya, ini sertifikat Intertek-nya. Dia udah diimpor di 7 negara di dunia dan bisa dibawa sholat. Ada yang mau parfumnya nggak? Ada yang penasaran nggak harganya? Harganya mantep guys. Cowok yang hitam dong yang aku pakai ya. Tuh harumnya yang merah bikin gagal move on. Ada nggak? Teman-teman bakal kaget. Kaget harganya kaget. Menurutku yang merah ini langsung beli, nggak usah banyak mikir guys. Nggak usah banyak mikir deh yang merah ini guys. Bayangin teman-teman ya. Parfum Indonesia ini 130 mili aja 99.000. Ini parfum Dubai 100 mili 3 kali lipat, harga nggak masuk akal. Ada hologram anti pemalsuan, ada sertifikat Intertek. Wanginya itu mewah, feminim, tegas. Jadi dia tidak soft. Aku nggak suka yang soft guys. Kalau soft itu kan suka
nggak kerasa ya kita pakai parfum. Ini kerasa banget, oke? Baca bismillah, langsung COD aja. Aman dibawa sholat 100 mili. Packagingnya bagus, wanginya bikin kita sayang makainya. Dan wanginya tinggal guys ya. Bismillahirrohmanirrohim. Aku munculkan sekarang untuk parfum yang dari tadi nanya parfum, aku kasih kesempatan. Tuh, berapa harganya teman-teman? Berapa harganya? Bayangin, 100 mili loh. Wangi banget guys. Yang merah ini nggak usah kita banyak-banyak jelasin, udah COD aja udah oke banget ya. Berapa harganya? Cuman 100 berapa ya? 158.000 aja. Oke. Nah, teman-teman COD aja. Ini wangi ya, guys. Tuh, wanginya enak, guys. Jadi dia feminim. Kemudian ada kesan feminimnya dan kemudian aromanya tegas ya, aromanya tegas. Nah ini dia tuh, warnanya merah ya. Kita semua bilang ini parfum merah ya, ini parfum merah ya guys. Tuh wangi banget guys ya. Nih kalau teman-teman lihat, ini dia 100 mili ya guys, 100 mili tuh. Nah 100 mili tuh ya. Nah ini parfumnya expired sampai 2030. Apanya? Nah ini ya guys. Nah ini parfumnya. Hanya Indonesia aja. Coba, ada hologram anti pemalsuan. Dan kemudian ada sertifikat Intertek. Sertifikat halalnya jelas teman-teman. Sertifikat halalnya jelas. Dan kemudian dia ada udah legal di 7 negara di dunia. Ini wangi banget sih. Kalau yang merah ini nggak perlu validasi lagi sih. Karena udah banyak yang suka. 100 mili loh. 100 mili itu besar loh guys. Besar loh. Kayak ini loh guys. Kayak air loh teman-teman ya. Harum. Harum ya. Gampang namanya ya. Parfum merah. Stoknya nanggung. Stoknya nanggung ya. Ustazah, parfumnya bagus. Oke, thank you Ustazahku. Sama-sama. Banyak yang nungguin kan yang merah. Ini stoknya nanggung ya guys. Nah, saya sudah transfer parfumnya. Ini 100. Wanginya banget guys. Jadi aku suka itu gini guys. Wanginya ini feminim, tegas tapi nggak norak. Ini parfum Dubai. Ini parfum Dubai, wangi banget. Kalau untuk cowok, parfum yang aku pakai parfum Oud untuk cowok. Ada yang mau nggak? Oke, ini aman dibawa sholat. Ini parfum merah. Dia dua yang viral sih kita. Ada merah dan hitam. Kedua parfum itu viral banget ya. Jadi kedua parfum itu banyak yang suka di akun kita. Pink bagus tapi lagi habis ya. Oke, langsung COD ya. Mau CO malah parfum duluan. Siap ya. Nih coba teman-teman lihat ya. Ini luxury. Parfumnya mewah. Yang cowok sebentar lagi ya. Nah ini ada hologram anti pemalsuannya. Tuh hologram anti pemalsuannya ya. Kemudian ini ada sertifikat Interteknya. Aku jujur aja, mereka ini mau masuk ke Indonesia secara online. Mereka sudah lama, ini udah banyak terjual di Dubai dan Vietnam. Hanya saja mereka ini ingin masuk dunia online Indonesia guys. Jadi mereka memanfaatkan akun kita untuk pemasaran dengan harga yang sangat rendah. Ya, bayangin 100 mili loh guys. Mana ada parfum kita 100 mili harganya segini. Ya kan? Nah, ini wangi teman-teman ya. Untuk parfumnya ini wangi banget. Teman-teman yang hitam nih oke. Dah, ada yang mau buat cowok? Kalau mau cowok tulis cowok. Tapi enggak sih, cowok cewek bisa. Parfum yang aku pakai cowok cewek bisa pakai. Parfum yang aku pakai cowok cewek bisa pakai ya. Nah, ini ya guys, parfumnya enak banget guys. Parfumnya enak ya, cowok ya. Nah, ini nggak perlu teman-teman validasi lagi. Udah ada hologram anti pemalsuan dan udah diimpor di 7 negara. Awetnya sampai 12 jam up. 12 jam up. Harga cuman segini, oke? Nah, sekarang aku lihatkan. Jadi kalau beli ini aku tenang. Kalau teman-teman beli yang merah udah tenang, aku nggak perlu ngomong apa-apa. Udah pasti bilang wangi Zah, wangi. Aku nggak perlu lagi pusing. Nah teman-teman yang mau parfum cowok itu parfum yang netral, yaitu parfum yang aku pakai. Parfum yang aku pakai itu parfum Dubai yang dia itu berkarakter unik dan wanginya itu oud. Coba teman-teman searching sekarang, nanti aku lihatkan parfumnya. Wanginya itu oud. Oud itu adalah aroma wangian parfum yang cukup mahal di dunia. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau beli parfum hitam itu, karena parfum hitam itu aku juga pakai. Parfum hitam itu aku juga pakai ya. Coba aku lihatkan ya. Ini dia guys. Ini dia isinya ya. Coba teman-teman lihat, ini cewek cowok bisa. Ini cewek cowok bisa. Tapi jangan ditanya wangi yang merah atau yang hitam, karena dua-duanya beda karakter. Agak bingung juga jawabnya.
Oke, coba teman-teman lihat. Ini ada Oud parfum. Coba searching aja di internet. Apa itu Oud? Ini adalah 100 mili. 100 mili. Oud itu adalah kayu yang sudah terinfeksi jamur yang menghasilkan minyak resin yang kemudian menghasilkan ton wangi yang sangat luar biasa. Ini ada aroma kayu manis dan mawar. Hitam ini wangi. Ini parfum yang aku pakai. Parfum hitam wangi enak banget, enak kan? Nah, ini cewek cowok bisa pakai, guys. Ya, ada hologram anti pemalsuannya, ya, dan kemudian ada sertifikat Intertek yang udah diekspor di 7 negara di dunia. Ini parfumnya bagus, wangi ya teman-teman. Nah, jadi jangan ragu lagi kalau udah wangi Oud, udah aman itu ya. Udah enak banget ya guys kalau wanginya adalah wangi Oud ya. Oke, yang mau parfum Oud ini aku sematkan di bawah, isinya 100 mili ya guys. Nah, isinya 100 mili dan yang hitam ini dia tidak kelihatan wangi Indonesia. Jadi wanginya memang wangi luar negeri. Nggak bakal ketemu wangi ini di Indonesia, oke? Aku munculkan sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Kalau beli online, offline itu bisa 600 ribuan, 900 ribuan. Tapi di kita itu harganya cuman coba ketik di bawah. Langsung COD ya. Langsung COD, yang hitam sudah ada. Yang hitam sudah ada. Aduh, pilih yang mana? Aku yakin dua-duanya pilihan salah satu juga dua-duanya wangi. Jadi nggak perlu risau, nggak perlu gusar. Dua-duanya udah wangi. Teman-teman mau pilih yang mana udah oke banget ya. Jadi nggak perlu gusar, nggak perlu risau. Dua-duanya udah wangi banget. Kalau untuk parfumnya, dua-duanya udah oke banget. Kalau untuk parfumnya, wangi yang mana? Merah sama hitam, beda banget ya. Kalau yang hitam ini feminim, tegas, independen banget. Kalau yang hitam ini netral, laki-laki dan perempuan. Hanya saja yang hitam ini bukan wangi biasa, dia wangi berkarakter. Ya, makanya aku suka. Mewah, elegan, berkarakter. Ada kesan islaminya, tapi islami Dubai. Islaminya itu modern ya. Oke, nah teman-teman mau yang mana silahkan. Kedua-duanya stoknya terbatas ya. Stoknya nanggung, tapi masih bisa lah sampai besok. Pria memang nggak ada. Ya, pria memang nggak ada ya. Nah, ini yang hitam guys, 100 mili ya guys. 100 mili, isinya kayak gini nih. Isinya kayak gini ya. Nah, dia beda wangi guys. Kalau beli dua, nanti teman-teman coba spill. Beli dua misalnya kayak gitu. Mau yang mana yang lebih wangi bingung juga jawabnya guys ya. Nah, ini bagus ya. Parfum merah udah datang Za. Alhamdulillah. Tuh, gimana parfumnya? Nah, ini yang merah udah ada. Mau yang hitam atau yang merah? Udah ada yang CO. Teman-teman CO hitam atau merah? CO hitam atau merah? Langsung COD ya. Nah, wangi guys. Parfumnya oke banget ya. Aduh, pagi-pagi udah 300 ribu. Siap ya, semoga berkah ya teman-teman ya. Bisa untuk sholat, bisa untuk sholat ya. Saya sudah cowok yang merah, siap. Merah, siap. Merah, siap ya. Merah ini udah nggak usah dipikir. Merah udah nggak usah dipikir ya guys. Tone merah udah nggak usah dipikir ya. Nah ya, aku udah cowok hitam, merah, madu 2, mantap ya. Oke, bismillah ya. Pokoknya semuanya udah oke banget ya. Tuh ya, dia ini ada luxury parfum. Teman-teman gak usah khawatir deh kalau yang merah ini ya. Kalau yang hitam itu parfum yang aku pakai. Warnanya berkarakter dan sedikit unik. Ya, yang hitam bagus sih. Yang hitam yang aku pakai. Nah, yang merah ini sama. Dia ada hologram anti pemalsuannya dan udah diimpor di 7 negara di dunia. Ya, udah diimpor di 7 negara di dunia ya. Oke, aku udah coba merah dan hitam tuh, masya Allah ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini parfum merah ini dia 100 mili ya guys. Udah cowok yang hitam, siap. Yang hitam itu berkarakter banget. Coba deh ya. Dan ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya 100 mili ya guys. Ini wanginya mawar, ada ton melatinya, kemudian vanila dan jeruk. Jeruk itu menyebabkan wanginya itu lebih tegas. Tuh, wangi banget parfumnya. Tuh, masya Allah ya. Ini yang merah. Oke. Nah, ini wangi merah ini bagus banget ya. Nah, ini 100 mili ya guys. Harganya cuman segini. Nah, aku pertama kali nyampe yang merah ini memang langsung tatapan dengan kakakku. Ini parfum luar biasa banget ya. Nah, siap Mbak Rosa ya. Silahkan ya yang merah. Udah. Nah, kalau yang hitam itu ini dia ya. Kalau yang hitam itu ini dia. Sama-sama ada hologram anti pemalsuan dan kemudian untuk cowok cewek yang hitam segera aja. Untuk cowok cewek yang hitam segera aja ya. Ini parfum yang aku gunakan juga ya.